Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nampan-Nambayan. BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Zoom meeting mengangkat tema seminar pencegahan stunting melalui pendewasaan usia perkawinan di Kalimantan Selatan dengan diikuti Asosiasi Profesor Indonesia, Deputi Lalitbang BKKBN beserta Kapusdiklat wan jajarannya, Kepala-Kepala OPD KB, Wan TP PKK, Kabupaten Wan Kota, Bubuhan Mahasiswa, Wan Penyuluh KB. Maka Indonesia sangat strategis. BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Zoom meeting atau webinar mengangkat tema seminar pencegahan stunting melalui pendewasaan usia perkawinan di Kalimantan Selatan dengan diikuti Asosiasi Profesor Indonesia, Deputi Lalitbang BKKBN beserta Kapusdiklat wan jajarannya, Kepala-Kepala OPD KB Wan TP PKK Kabupaten Wan Kota, Bubuhan Mahasiswa Wan Penyuluh KB jelang tengah hari Selasa 6 Juni 2021. Kepala BKKBN Dr. Haji Dr. Hastowardoyo SPOG dalam sambutannya merasa bersyukur bisa menyelenggarakan webinar secara maraton dalam beberapa hari wanjua simultan bersama 100 profesor bicara terkait dengan stunting. Saya hormati, tantangan tidak hanya pada stunting sebetulnya untuk kualitas SDM ini, tetapi juga data menunjukkan bahwa mental emotional disorder itu juga meningkat dari tahun ke tahun, bahkan peningkatannya cukup signifikan. Kalau Riskesdas, riset kesehatan dasar 5 tahun sebelumnya, itu angkanya 6,1 di antara remaja-remaja kita itu mengalami mental emotional disorder, tetapi yang sekarang ini mencapai 9,8. Sehingga stunting yang 27,6 ditambah beban-beban mental emotional disorder, ada difabel, ada autism, ada nafsa, maka kemudian ini sangat mempengaruhi kualitas SDM dalam rangka meraih Indonesia Emas. Ya. Itulah pentingnya sekali lagi para profesor, para senior untuk kita bisa mendapatkan masukan dari para ahli untuk masalah-masalah yang terkait dengan multisektor. Ya. Oleh karenanya Bapak Presiden Jokowi wanti-wanti pesan betul supaya generasi muda itu betul-betul diajak untuk menjadi generasi yang unggul dalam rangka menciptakan Indonesia Emas di 2000. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Insinyur Ramlan MA sebelum membuka kegiatan ini menyatakan pada tanggal 25 Januari 2021 dalam rapat terbatas Kabinet Bersatu, Presiden Joko Widodo memberikan tugas kepada Kepala BKKBN sebagai Ketua Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia dengan target 14% di tahun 2024 dari 27,9% di tahun 2019-2020 sehingga berbagai daya dan upaya dilakukan agar percepatan penurunan stunting dapat tercapai dengan baik. Menurut Ramlan, di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan berdasar data Riskesdas 2015 berada di angka 31%, yang berarti angka stuntingnya lebih tinggi dari angka stunting secara nasional. Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun lalu menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan usia kawin muda yang tinggi. Ramlan pun berharap bubuhan narasumber dapat memberikan solusi yang bisa diimplementasikan dan percepatan penurunan angka stunting di Kalimantan Selatan. Salah seorang narasumber Profesor Husaini SKM MKes menyatakan stunting di Kalimantan Selatan terjadi karena pendidikan ibu balita rendah, tinggi badan ibu pendek kurang dari 155 cm, usia ibu kurang dari 25 tahun, usia ibu wayah hamil terlalu muda kurang dari 20 tahun, kadar HB ibu balita stunting kadar normal, ibu hamil kadar mati minum TTD, kadar membiasakan membasuh tangan sebelum menyusui. Kebiasaan BAB kadar pada tempatnya, ibu hamil dan remaja putri Kalimantan Selatan menderita anemia. Ini dulu kan Kementerian Kesehatan sampai ke dinas kabupaten kota provinsi lanjut ke sini, ya kita ambilkan saja. Nah sedangkan intervensi gizi sensitif ini di luar dinas kesehatan, ini sektor lain. Kalau nanti BKKBN mengadopsi semua intervensi gizi spesifik ini, maka yang sensitif ini di luar BKKBN, gitu ya. Ini lintas sektor yang lain. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan, gitu ya, di sektor karena stunting tidak bisa ditangani oleh satu lembaga. Nah ini yang di desa saya coba pilahkan masukan untuk di BKKBN.
Sementara itu narasumber lainnya, Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri, SEMSI, menyatakan stunting adalah problematika yang harus diselesaikan secara bersama. Jangan sampai terjadi egosentris kebijakan di lini pemerintah terkait daya saing negara untuk 10 tahun masa mendatang. Kuncinya agar keluarga mempersiapkan kesiapan keluarga sesuai perkembangan waktu dengan menerapkan long-term development dan meningkatkan Human Development Index yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia menghadapi persaingan dengan negara lain. Melihat bagaimana pembangunan bangsa ini ke depan melalui basis pembangunan keluarga. Kalau kita lihat persoalan stunting ini, maka ini adalah persoalan yang sangat rumit. Persoalan yang harus ditangani secara multi kelembagaan. Tidak bisa diserahkan kepada salah satu lembaga saja. Contohnya misalnya kita berbicara mengenai persiapan pembangunan keluarga, agar keluarga itu bisa melaksanakan proses rumah tangga melalui pendewasaan usia perkawinan. Nah, ini tentu saja merupakan salah satu tantangan dihadapi oleh Kalimantan Selatan dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kalau berdasarkan data, usia perkawinan ini adalah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya problematika dalam manajemen pengembangan keluarga secara yang bersifat sustainable. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, saya kira ada baiknya kita berpikir bahwa persoalan stunting yang dihadapi oleh negara saat ini dan terutama di Kalimantan Selatan harus menggunakan pendekatan sistem. Bahwa pendekatan sistem itu harus melibatkan seluruh stakeholder yang terkait dalam rangka memberikan solusi atau mencari solusi yang terbaik dalam rangka penyelesaian persoalan atau paling tidak menurunkan persoalan stunting yang dihadapi oleh Kalimantan Selatan. Sedangkan Dr. Setiabudi Esos PhD menyatakan stunting diakibatkan praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan wan gizi sebelum wan pada masa kehamilan serta setelah ibu melahirkan. Jika stunting dikaitkan dengan kasus perkawinan anak sebagai faktor kada langsung, data memberi petunjuk bahwa Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase perkawinan dini umur 10 sampai dengan 14 tahun sebanyak 9%. Luar nikah, pergaulan anak-anak sekarang pergaulan dan lingkungan. Lalu faktor ekonomi, pekerjaan orang tua, ya, membantu orang tua bekerja, ya, bekerja sebagai pedagang. Webinar ini pun menghasilkan kesimpulan diantaranya stunting merupakan ancaman terhadap kualitas hidup manusia, sedangkan penyebab utama stunting adalah faktor ekonomi, sosiokultural, dan politik, sehingga masalah stunting perlu dibahas melalui multi kelembagaan karena problema yang harus diselesaikan secara bersama, dan jangan sampai terjadi egosentris kebijakan di lini pemerintah terkait daya saing negara untuk 10 tahun masa mendatang.